Gempa magnitudo 3,2 guncang Tenggara Poso, Sulteng Rabu, 3 Oktober 2024. Gempa bumi dengan magnitudo 3,2 terjadi pada Rabu, 3 Oktober 2024, pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan bahwa pusat gempa berada di darat, sekitar 43 km Tenggara Poso, Sulawesi Tengah. Lokasi gempa tercatat di koordinat 1,74 derajat lintang selatan dan 120,93 derajat bujur timur, dengan kedalaman mencapai 10 km. BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan penyampaian, sehingga data yang tersedia saat ini dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang terus diperbarui. Pihak berwenang terus memantau situasi dan memberikan informasi terbaru kepada masyarakat. Masyarakat di wilayah sekitar diimbau tetap waspada, terutama terhadap potensi gempa susulan yang mungkin terjadi. Langkah-langkah keselamatan di wilayah yang rawan gempa perlu terus diterapkan untuk meminimalkan risiko. BMKG akan memberikan update jika ada perkembangan lebih lanjut terkait gempa ini. Warga diminta untuk selalu memantau informasi resmi dari BMKG dan mengikuti petunjuk dari pihak berwenang. Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Gempa ini tidak memicu peringatan tsunami, sehingga tidak ada ancaman gelombang besar dari peristiwa ini. Meskipun demikian, kehati-hatian dalam menghadapi situasi seperti ini tetap penting untuk menjaga keselamatan. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. NTT Rabu, 3 Oktober 2024. Pada Rabu, 3 Oktober 2024, pukul 12.30 WIB, gempa bumi dengan kekuatan 3,6 magnitudo dilaporkan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat lokasi gempa ini berada di koordinat 10,14 derajat lintang selatan dan 118,68 derajat bujur timur. Gempa tersebut berpusat di laut, sekitar 69 km di barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, NTT. Kedalaman pusat gempa dilaporkan mencapai 10 km. Seperti biasa, BMKG menyertakan catatan bahwa informasi ini diberikan secepat mungkin dan bisa mengalami perubahan setelah data yang lebih lengkap tersedia. Belum ada laporan mengenai dampak kerusakan yang disebabkan oleh gempa tersebut. Meskipun gempa ini tidak menimbulkan potensi tsunami, BMKG terus melakukan pemantauan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan memantau informasi resmi dari BMKG terkait situasi ini. Protokol keselamatan di area rawan gempa bumi diimbau untuk terus diterapkan, meskipun potensi bahaya lebih lanjut belum dipastikan. Pihak terkait terus berkoordinasi dalam memantau kemungkinan adanya gempa susulan. Masyarakat setempat diingatkan untuk tidak mempercayai informasi yang belum diverifikasi dan selalu mengacu pada sumber resmi. Penting untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi yang diberikan oleh otoritas berwenang. Dengan adanya kesiapsiagaan yang baik,
diharapkan dampak dari gempa ini dapat diminimalisir. Berikut ini prediksi dari BMKG terkait gempa megatrust yang bisa memicu terjadinya tsunami di Indonesia. Ini waktu dan lokasinya. Gempa besar yang dikenal sebagai megatrust yang diduga mengancam Indonesia baru-baru ini menjadi topik hangat di berbagai platform, termasuk viral di TikTok dan media sosial lainnya. Kabar mengenai gempa ini yang berpotensi memicu tsunami dahsyat menyebar setelah terjadinya gempa besar berkekuatan 7,1 skala Richter di Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu, pada Kamis, 8 Agustus 2024, lalu. Di zona megatrust ini, terdapat palung bawah laut sepanjang 800 km yang membentang dari Shizuoka di barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu. Gempa besar yang terjadi 2 minggu lalu dikhawatirkan dapat menjadi pemicu gempa dahsyat berikutnya di sistem tunjaman Nankai. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menyampaikan bahwa kekhawatiran para ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai serupa dengan kekhawatiran yang dirasakan para ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah seismik gap megatrust Selat Sunda, M87, dan megatrust Mentawai Siberut, M89. Gempa di kedua segmen megatrust ini hanya tinggal menunggu waktu, mengingat kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun tidak mengalami gempa besar, kata Daryono dalam pernyataan resminya beberapa saat lalu. Sebagai langkah mitigasi, BMKG telah menyiapkan sistem monitoring, pemrosesan, dan penyebaran informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang semakin cepat dan akurat. Daryono juga menjelaskan bahwa jika gempa besar benar-benar terjadi di megatrust Nankai, kemungkinan besar hal ini akan memicu tsunami, karena setiap gempa besar dan dangkal di zona megatrust berpotensi menyebabkan patahan dengan mekanisme naik, thrust fault, yang dapat mengganggu kolom air laut, memicu terjadinya tsunami. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah jika gempa megatrust besar terjadi, hal tersebut akan mempengaruhi lempeng tektonik di Indonesia? Jawabannya adalah, jika terjadi gempa besar di megatrust Nankai, deformasi batuan skala besar yang terjadi dipastikan tidak akan berdampak pada sistem lempeng tektonik di Indonesia. Jaraknya yang sangat jauh serta biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berdampak pada skala lokal hingga regional pada sistem tunjaman Nankai, jelas Daryono. Meskipun demikian, tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga ke wilayah Indonesia, sehingga hal ini perlu kita waspadai, tambahnya. Meski demikian, Daryono menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, karena apa yang terjadi di Jepang dapat dipantau secara real-time dan dianalisis dengan cepat. Menurut Daryono, BMKG dapat memodelkan tsunami yang mungkin terjadi dan dampaknya menggunakan sistem INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System, sehingga BMKG akan segera menyebarluaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di bagian utara Indonesia. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. 8 MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan.
Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 mm. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah, rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 mm. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 mmi. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah. Pemandangan berubah gelap, benda-benda terlempar ke udara.